Oleh karena itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan kembali belajar dari kitab Mazmur. Masih ada banyak Mazmur yang belum kita bahas. Dan hari ini kita melihat Mazmur pasal yang ke-65. Terakhir kita di Mazmur 56, hari ini 65. Tinggal dibalik angkanya. Oke, Mazmur ini tidak terlalu panjang juga, ada 14 ayat. Dan kita akan melihatnya. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Kita baca silih berganti. Saya mulai ayat 1, jemaah sekalian ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Oke, sudah dapat? Mari kita baca, saya akan mulai. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di baitmu yang kudus. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang menegakkan gunung lautan, dan kemparan masa-masa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Kau tinggalkan tanah itu, membalikannya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Padahal air Allah mengalir. Engkau menyediakan daun bagi mereka, dan demikianlah kau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Mazmur ini, untuk lagu ini Tuhan, yang menyatakan kebesaran dan kehebatan, keagungan-Mu, dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan Tuhan, baiklah, hendaklah dan tolonglah agar Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mencamkan, bahkan memasukkan firman-Mu ini ke dalam hati kami, sehingga bukan hanya tertulis, namun bergaung di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kitab Mazmur mengandung banyak sekali tema. Oleh karena itu sangat cocok untuk dibaca dalam kehidupan orang Kristen, karena segala bentuk emosi, segala perasaan, segala situasi ada digambarkan dalam kitab Mazmur ini. Tidak sejauh-jauh yang minggu lalu terakhir kita baca, yaitu yang saya bilang tadi, Mazmur 56, itu menggambarkan situasi yang sangat mencekam, situasi penuh bahaya, situasi di mana Daud waktu itu, masih ingat, ditangkap oleh orang Filistin, dia ketahuan dia adalah Daud, dia menghadapi kematian atau mungkin lebih parah. Dan di situ
kitab Mazmur berbicara. Di situ ada Tuhan juga. Namun pasal yang baru saja kita baca, pasal 65, boleh dibilang adalah kebalikannya. Di sini tidak ada bahaya yang sedang dibicarakan. Ya. Ini adalah suatu mazmur sukacita, suatu mazmur ucapan syukur, suatu mazmur di mana kita bergembira berkat-berkat Tuhan. Dan saya katakan bahwa keduanya sama-sama penting. Bahwa kita mengingat Tuhan pada masa-masa kita susah. Dan ada teologi di situ juga. Dan kita mengingat Tuhan di masa kita mungkin mendapat berkat, di masa-masa kita jaya, di masa-masa kita bersukacita. Dan di situ juga ada teologi yang penting juga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu pasal 65 ini adalah suatu lagu yang digubah oleh Daud, dikatakan di sini Mazmur Daud untuk pemimpin biduan. Sekali lagi dia menggubah untuk dinyanyikan oleh banyak orang. Dan isinya adalah mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari Mazmur ini, ucapan syukur ini, karena ada 3 kategori besar. 3 kategori besar berkat Tuhan, atau boleh dibilang sesuatu dari Tuhan yang sangat patut kita ucapkan syukur. Nah, terutama bagi orang-orang yang sudah mengenal Dia, bagi orang yang sudah diselamatkan, maka patut mengucap syukur atas 3 kategori besar ini. Apa itu, saudara kasih Tuhan? Kalau kita melihat di Alkitab kita, bagi terutama yang punya Alkitab fisik, maka poinnya sudah dibuat oleh LAI di sini, karena ada pembagian paragraf di sini ya. Jadi poin pertama nanti adalah ayat 2 sampai ayat yang kelima. Poin kedua adalah ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan poin yang ketiga, kategori besar ketiga adalah ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah kasih Tuhan. Oke, jadi apa saja yang disyukurkan oleh Daud dan yang bagus untuk menjadi renungan kita? Apakah kita juga mengucap syukur akan hal itu pada malam hari ini? Yang pertama adalah berkat Allah di dalam pribadinya. Berkat Allah di dalam pribadi Allah itu sendiri. Coba kita lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Tadi sudah kita baca tentunya kan. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Allah adalah pribadi yang layak untuk kita puji, layak untuk kita syukurkan, layak untuk kita sembah. Memang benar, saudara. Dan tentu ya, kita tidak mungkin pada malam ini belajar tentang semua sifat-sifat Allah, semua atribut Allah. Kita bisa mengucap syukur Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha banyak lagi lain, semuanya bisa kita ucapkan syukur. Ada istilah-istilah keren seperti imutabilitas, Allah itu tidak pernah berubah, ada macam-macam, ada banyak istilah. Tetapi yang mencuat saya ketika saya merenungkan perikop ini bagi diri saya sendiri, yang mencuat bagi saya dari sifat Allah dari ayat ini adalah bagaimana Allah kita adalah Allah yang dapat didekati. Allah kita adalah Allah yang mau kita mendekat pada Dia, mau punya hubungan dengan Dia. Saudara, kita harus paham bahwa Allah adalah pribadi yang maha besar, maha transenden. Nah, ini istilah teologis lain, transenden. Ya. Apa itu transenden? Transenden itu maksud dia jauh mengatasi kita. Allah itu besar, ya. Allah itu jauh di atas kita. Dan Tuhan pernah membuat suatu ilustrasi. Dia bilang begini, waktu Salomo mau bikin rumah untuk dia, dan waktu Daud sebelumnya, jadi baik Daud maupun Salomo, Daud yang pertama punya ide. Daud bilang, Tuhan, masa waktu Tuhan sudah bikin kerajaan dia aman tentram, Tuhan sudah kalahkan musuh-musuhnya semua, lalu Daud sampai bangun istana, lalu dia bilang, Tuhan, masa aku tinggal di rumah dengan kayu aras, sedangkan kabutmu tinggal di tenda, aku mau bangun rumah untuk engkau. Tuhan lewat Nabi Nathan, Daud, kamu mau bangun rumah apa untuk saya? Sedangkan langit adalah alas kepalaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Wow, sudah. Dan memang akhirnya Tuhan bilang, Tuhan tetap menghargai hati Daud. Makanya kalau kita belajar di pasal itu pasal yang luar biasa. Itu salah satu pasal mulia di dalam Alkitab, yaitu 2 Samuel pasal 7, di mana Tuhan memberikan perjanjian Daud.
Karena Tuhan ingin bangun, Daud ingin bangun rumah untuk Tuhan. Tuhan bilang, oke, Daud, aku terima hatimu. Kamu mau bangun rumah untuk aku, sebenarnya aku tidak perlu, tapi aku akan bangun rumah untuk kamu. Ya, rumah, kata keluarga di situ adalah kata rumah. Tuhan ingin membangun rumah untuk Daud, yaitu keluarganya, dinastinya. Dan akhirnya juru selamat akan datang melalui Daud. Tapi kemudian Tuhan bilang, anakmu Salomo akan membangun rumah bagiku. Dan ketika Salomo membangun rumah, Tuhan menjawab. Ya, Tuhan bilang, sebenarnya rumah ini mana bisa memuat aku. Dan Salomo paham akan hal itu. Sehingga Salomo bilang, biarlah rumah ini hanya untuk namamu saja. Namamu, supaya namamu saja. Engkau sendiri tidak mungkin muat dalam rumah ini. Kalau kita bicara mengenai kan Allah tidak memiliki fisik bahkan. Ya, tetapi semakin kita memahami betapa jauhnya langit, betapa tingginya bintang-bintang, betapa jauhnya yang sampai kita harus pakai istilah sekian juta, sekian miliar tahun cahaya jauhnya dari kita. Untuk apa Tuhan membuat semua itu? Untuk menggambarkan betapa besar dirinya. Betapa besar dirinya. Betapa jauh dia di atas kita. Tuhan pernah bilang, setinggi langit dari bumi. Demikianlah jauhnya caramu dari caraku, jalanku dari jalanmu. Saudara, Allah yang setinggi dan sebesar itu, Ia tidak mau kita temukan, itu sangat mudah. Sangat mudah bagi Tuhan yang demikian tinggi dan besar itu untuk tidak bisa tahu apa-apa tentang Dia. Jarak antara Tuhan dengan kita itu lebih besar daripada jarak antara kita dengan semut. Kalau misalnya di channel YouTube ada satu yang menarik, saya dan anak-anak suka nonton. Namanya itu, channelnya apa itu? Apa gitu, dia ada satu orang channel YouTube itu, dia bikin kayak semacam akuarium tapi isinya bukan ikan, akuarium tapi isinya semut begitu. Dia bikin koloni semut di sana, dia bikin ini ya segala macam, jadi akuariumnya gede sekali ya. Jadi dia bikin perang segala macam, perutnya semutnya itu dia kasih makan di sini, semutnya perang lah segala macam. Jadi lumayan seru juga melihat itu ya. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau misalnya si orang ini yang memelihara semut ini, dia begitu jauh dari semut, kalau dia tidak mau semutnya tahu ada dia, semutnya nggak akan bisa tahu. Itu di luar dari bayangan semut gitu. Bahwa ada makhluk yang segiant manusia begitu kan, dan sepintar manusia, dan yang mengontrol semuanya di dalam tangki akuarium itu. Kalau bukan si manusia, sedangkan jarak Tuhan dengan kita itu lebih besar lagi, jauh, mungkin 100.000 kali lebih besar daripada antara jarak kita dengan semut. Minimal kita dengan semut itu masih sama-sama ciptaan, sama-sama punya badan fisik. Kalau Tuhan, Dia sudah pribadi yang sama sekali berbeda. Dia adalah pencipta. Jadi Allah yang begitu transenden, tapi mau bisa kita temukan, mau punya interaksi dengan kita. Ini yang luar biasa. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasalnya yang ke-17. Kita lihat ayatnya yang ke-26 dan 27. Nah, inilah yang secara teologis, makanya dibilang, kalau Anda pernah membaca, Allah itu transenden, berarti Dia begitu jauh, begitu tinggi di atas kita. Namun Dia juga imanen. Imanen itu berarti Dia bersama dengan kita. Dan ini diajarkan oleh ayat-ayat seperti ini. Kisah Rasul 17 ayat 26 dan 27. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi Tuhan bukanlah seperti yang diajar oleh deisme. Anda tahu bahwa waktu keluar dari zaman reformasi, keluar dari revolusi industri, lalu mulai liberalisme, itu manusia tidak serta-merta jatuh kepada ateisme. Jadi dari tadinya percaya Tuhan, mereka tidak langsung berubah menjadi ateis, tapi mereka pertama berubah menjadi deis. Kalau Anda pernah mendengar istilah itu, dari orang yang percaya Tuhan teis menjadi deis. Deis itu apa? Deis itu percaya ada Tuhan,
Tapi habis Tuhan menciptakan, lalu dia tinggalkan, dia tinggal nonton aja gitu. Tuhan tidak intervensi langsung. Jadi Tuhan itu ada, tapi kita nggak akan pernah bisa menemukan dia. Itu adalah deisme. Nah, tetapi deisme hanyalah salah satu langkah intermediate kepada ateisme sebenarnya. Karena kalau Allah itu tidak bisa kita temukan, ya sama juga tidak ada Allah. Tidak ada efeknya bagi kita kalau begitu. Tetapi Alkitab mengajarkan berbeda. Alkitab mengajarkan ini salah satu hal yang kita patut ucapkan syukur. Tuhan, aku mengucap syukur karena Engkau bukan saja Allah pencipta kami, tetapi Engkau menciptakan kami untuk bisa mengenal Engkau, untuk bisa bersekutu dengan Engkau. Engkau telah menciptakan, kalau dunia ini kita anggap tangki akuariumnya Tuhan, gitu kan? Alam semesta ini adalah buatan tangan Tuhan, dan Tuhan sudah menaruh kita di dalamnya. Tapi dia tidak hanya bersembunyi saja menonton kita, tetapi dia terjun, dia terlibat, dia ingin kita menemukan dia, dan mendapatkan dia dan menjamah dia, walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Oh, luar biasa sekali saudara sama Tuhan. Coba kita balik lagi ke Mazmur pasal yang 65. Mazmur pasal 65, dan tentu tindakan Tuhan yang paling hebat bahwa dia bisa ditemukan oleh kita terjadi hampir 2000 tahun yang lalu ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Nah, itu benar-benar bisa dikatakan inilah Tuhan. Saya sering berkata bahwa kalau ada ateis yang berkata, kalau Tuhan ada kenapa dia tidak nampakkan diri? Jawabannya, Tuhan sudah menampakkan diri. Dan tetap tidak mau percaya. Tuhan sudah menampakkan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan di dalam pribadi Yesus Kristus inilah, bahkan Rasul Yohanes menulis dalam surat 1 Yohanes, kami telah melihat dia, kami telah memegang dia, telah menjamah dia. Firman itu menjadi daging, dan dia telah membuat dirinya available, telah membuat dirinya dapat dicari oleh manusia, dapat dipegang oleh manusia bahkan. Oh, luar biasa sekali. Dan Tuhan kita tepat sesuai dengan karakternya, sesuai dengan sifatnya, sifat Allah yang mengasihi dan yang imanen dan yang mau bersama, yang menciptakan manusia untuk bersekutu dengan dia. Tuhan kita tidak pernah menolak orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kita baca itu di dalam firman Tuhan. Bahkan murid-muridnya yang lebih tidak sabar, lebih tidak sabar. Yohanes dan Yakobus tidak percuma dikasih gelar anak-anak guntur katanya. Mereka yang lebih marah ketika orang satu dusun Samaria menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum tidak marah, yang marah muridnya, dan lalu bilang, Tuhan, maukah Engkau kami turunkan api dari langit? Wah, hebat sekali saudara. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Kita masih ingat ketika ibu-ibu membawa anak-anak yang kecil datang kepada Yesus. Murid-muridnya berkata, hus sana, jangan. Mungkin mereka takut Tuhan Yesus mesti istirahat. Mungkin mereka takut Tuhan Yesus dibingungkan oleh atau direpotkan oleh anak-anak kecil ini, yang pada masa itu dianggap tidak begitu berarti. Dan mereka mengusir, tapi Tuhan kita berkata, jangan kamu usir mereka, biarkan mereka datang kepadaku, karena yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Oh saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus menampakkan dirinya, dan dia ingin, Allah kita adalah Allah yang ingin punya persekutuan dengan manusia. Namun ada satu hal yang menjadi pengganjal saudara antara persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu apa? Tentu adalah dosa. Dosalah yang mengganjal, yang membuat kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Padahal waktu Tuhan pertama ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan supaya bisa menikmati jalan-jalan sore di taman dengan Tuhan. Luar biasa sekali. Bisa jalan-jalan sore di Taman Eden dengan Tuhan, sambil menikmati buah-buahan, melihat binatang semua. Wow, itu adalah kehidupan yang luar biasa. Namun kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, ini yang dikatakan di sini. Tapi puji syukur saudara. Coba kita lihat ayat yang ke
3b, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Nah, luar biasanya Tuhan adalah Dia menciptakan manusia untuk bersekutu dengan Dia, dan ketika itu dirusak oleh dosa, Tuhan tidak bilang, ya sudahlah, proyek gagal, buang tong sampah. Kalau kita manusia mungkin tidak sabar. Kalau kita bikin sesuatu, waduh udah kacau nih, udah mulai baru lagi, hapus. Pagi zaman sekarang kalau namanya pakai komputer elektronik gampang sekali, salah gambar hapus. Tapi Tuhan tidak. Tuhan punya rencana bahwa ketika persekutuannya dengan manusia itu dirusak oleh dosa, Tuhan punya rencana untuk memperbaikinya. Tuhan punya suatu plan, master plan yang sudah dibuat dari kekekalan. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu bahwa kenapa Tuhan bikin seperti itu. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan bikin kalau gitu manusia yang bisa memberontak? Kenapa Dia bikin saja manusia yang tidak bisa memberontak, saudara? Kalau tidak bisa memberontak namanya bukan manusia. Itu sama dengan bertanya, kenapa Tuhan tidak bisa bikin segitiga yang seginya 4? Itu kan pertanyaan trik, saudara. Bisa nggak Tuhan bikin segitiga yang seginya 4? Kalau kita bilang bisa, itu absurd. Segitiga kok segi 4. Kalau bilang nggak bisa, tuh berarti Tuhan nggak bisa loh. Ini bukan masalah bisa nggak bisa. Ini masalah definisi. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan logika. Logika kita berasal dari Tuhan. Mungkin Anda berkata begini, apakah Tuhan terkurung oleh logika manusia? Bukan Tuhan terkurung oleh logika manusia. Tuhanlah yang menciptakan logika. Logika itu dasarnya dari Tuhan gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Dan kita bilang bahwa kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia yang tidak bisa memberontak? Tuhan bisa ciptakan yang tidak bisa memberontak, gampang. Batu nggak bisa memberontak, awan nggak bisa memberontak. Tapi kalau Tuhan ciptakan yang tidak bisa memberontak, berarti kan tidak diberi kemampuan memberontak, gitu kan? Nah itu sudah berarti sudah makhluk yang berbeda dari yang Dia ciptakan. Karena Tuhan ciptakan manusia yang diberi kehendak bebas. Kalau Dia mau ciptakan manusia, berarti manusia itu harus punya kemampuan memberontak. Sama saja Anda bertanya begini, kenapa Tuhan tidak bisa ciptakan makhluk yang tidak bisa memberontak, ya, sekaligus bisa memberontak? Nah itu kan suatu kontradiksi, gitu kan? Tuhan ciptakanlah makhluk yang bisa memberontak tapi tidak bisa memberontak. Maksudnya apa sih, gitu kan? Ciptakanlah makhluk yang bisa memberontak, manusia, gitu kan, punya kehendak bebas. Ciptakanlah makhluk yang punya kehendak bebas nih, bisa memberontak, tapi tidak bisa memberontak. Loh, maksudnya apa gitu? Itu secara logis sudah bertentangan. Lalu pertanyaannya, kenapa begitu penting bisa memberontak itu? Kenapa begitu penting sifat bisa memberontak itu? Karena hanya dengan makhluk yang bisa memberontaklah yang bisa mengasihi dengan bebas. Karena kasih yang sejati adalah kasih yang diberikan ketika dia bisa berkata tidak. Itu kasih yang sejati. Dan itu ada pada esensi masalah kehendak bebas manusia. Nah, oleh karena itu kita balik lagi ke sini. Ternyata Tuhan sudah perhitungkan. Tuhan sudah tahu, aku akan ciptakan manusia, aku pengen punya persekutuan dengan dia, tapi dia akan memberontak, ya. Tapi Tuhan sudah punya suatu rencana. Kalau manusia memberontak, aku punya rencana bagaimana untuk mengembalikan manusia itu kepadaku. Nah inilah rencana penyelamatan. Dan kita tahu rencana penyelamatan itu, kebanyakannya kita, minimal saya harap semua kita sudah tahu, gitu kan? Dari bagaimana dari Taman Eden ikan juru selamat. Dan kemudian juru selamat disiapkan dan datang dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga dikatakan kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskan. Oh saudara, ada keselamatan.
Keselamatan yang luar biasa, ya. Dan oleh karena itu kita lihat, oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang bisa didekati, yang mau ditemukan oleh manusia, yang mau bersekutu dengan manusia, makanya di ayat 3 engkau yang mendengarkan doa. Makanya kita bisa berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan dia, dan dia membuka diri untuk itu. Dan oleh karena itulah yang paling indah dalam hidup ini adalah kita dekat dengan Tuhan. Itu sudah paling indah. Makanya di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara, kita tadi berbicara mengenai Daud yang punya kerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Di masa Daud, waktu dia menulis Mazmur ini, rumah itu belum jadi, saudara. Yang ada adalah kemah suci. Dan pada waktu itu kemah suci pun terpisah dengan bait, dengan tabutnya. Saya ada bahas itu di Mutiara Kebenaran. Tapi kemah sucinya ada di tempat lain, tabutnya ada di tempat lain. Tetapi Daud sudah merasakan betapa indahnya di pelataran itu, mendekat kepada Tuhan, memikirkan hal-hal yang rohani. Itu adalah masa di mana simbolik, saudara yang kasihan Tuhan. Tetapi itu menyimbolkan kedekatan dengan Tuhan. Dan Daud bilang berbahagia sekali bisa dekat di situ. Oh saudara, oleh karena itu tidak heran bahwa di dalam Yeremia ayat yang terkenal berkata, janganlah orang kuat dia bangga akan kekuatannya, janganlah orang kaya bangga akan kekayaannya, janganlah orang yang berhikmat bangga akan kepintarannya. Tetapi kalau ada orang yang bermegah, kalau ada sesuatu yang patut dibanggakan, kalau ada sesuatu yang merupakan sesuatu yang benar-benar hebat sejatinya, itu adalah kalau orang itu mengenal aku, Tuhan bilang. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan. Hari ini kita angkat topi, kita menghormati orang-orang yang hebat berbagai hal. Orang yang hebat dalam bisnis, jadi bilioner-bilioner. Wah, hari ini dipuja-puja. Seorang Elon Musk, seorang Mark Zuckerberg, ya, seorang Jeff Bezos, Bill Gates, dan lain sebagainya. Mereka bisa disebut raja-raja sekarang ini, raja-raja kerajaan finansial. Mereka sekali gerak bisa mengacaukan dunia juga. Dan orang, wah hebat, salut dengan dia. Tetapi Tuhan ketawa sebenarnya. Tuhan bilang, apa itu semua? Yang benar-benar hebat adalah yang dekat dengan aku, yang mengenal aku, yang datang dalam doa kepada Tuhan. Tuhanlah the real power. Hari ini banyak orang pemilu, ya, tuduh sana tuduh sini, wah ada dalangnya katanya, ada cawe-cawenya. Minggu lalu saya ditanya cawe-cawe juga di podcast. Lalu Tuhan cawe-cawe nggak? Sebenarnya Tuhan lebih dari cawe-cawe. Tuhan itu semuanya, bukan cuma cawe-cawe. Tuhanlah the real power. Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu di alam semesta ini. Dan kalau kita dekat dengan yang kekuasaan yang sebenarnya, ya, bukan itu pencapaian yang hebat daripada semua yang lain. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama, bahwa kita mengucap syukur, kita bisa mengenal Tuhan yang demikian dari pribadinya, bahwa dia mau kita dekati, bahkan sampai kita bisa panggil dia Bapak gitu loh. Orang bilang, oh pantas anak presiden gitu kan, banyak yang mencibir gitu kan, anak presiden katanya. Loh sekarang kalau presiden saja bisa, bagaimana kalau misalnya Tuhan? Saya ini, kalau saya bisa bersebut Allah itu Bapa saya, akses apa yang saya miliki? Apa yang saya miliki? Oleh karena itu kita bisa mengubah semua pandangan kita. Mengubah pandangan kita. Ketika kita melihat dunia, kalau kita anak Tuhan, kita bisa berkata, sebenarnya ini semua adalah punya Bapakku. Kan ada lagunya.
This is my Father's world. Apa bahasa Indonesia? Ciptaan Bapakku. Sebenarnya bahasa Indonesia terjemahannya kurang mengena sedikit gitu. Banyak lagu di ini memang indah-indah, tapi kadang-kadang saya kalau nyanyi suka nyanyi bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena terjemahannya itu ya setengah-setengah aja kenanya gitu ya. Ciptaan Bapakku, bagus sih, tapi this is my Father's world. Jadi kalau kita melihat luar sana, Anda melihat gedung-gedung semacam this is my Father's world. Ini dunia Bapak saya gitu. Nah, ini dunia Bapak saya. Untuk apa saya takut gitu? Untuk apa khawatir? Ini adalah dunia Bapak saya. Bapak saya yang ciptakan, Bapak saya yang punya. So, ini luar biasa, saudara. Mari kita mengucap syukur kalau kita mengenal Allah yang demikian. Yang kedua, coba kita lihat sekarang ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kita bisa mengucap syukur untuk pekerjaan Tuhan yang ajaib. Pertama adalah kita mengucap syukur untuk pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan. Yang kedua adalah kita mengucap syukur untuk pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 di situ, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh, katanya di sini ya. Pekerjaan Tuhan yang ajaib disebut juga mukjizat. Di ayat yang ke-9, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat. Tuhan yang menciptakan seluruh dunia ini, dia mampu mengintervensi. Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang amat ajaib. Mulai dari pertama penciptaan. Itu ada di ayat yang ke-7. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Dan Tuhan tantang Ayub. Waktu Ayub sempat bingung-bingung, ya, memang kena berbagai serangan iblis, ya, dia menderita sehingga dia bilang, Tuhan, aku mau Engkau menjawab aku. Tuhan akhirnya bilang, Ayub, kamu sebenarnya nggak ada salah, tapi kamu juga hati-hati mau menantang Tuhan, kan? Kamu mau Tuhan menjawab, kamu mampu nggak memahami? Kalau Tuhan jelaskan pun kamu mampu nggak memahami? Sama seperti kalau seorang anak ya, tanya bapaknya sesuatu yang masih tinggi, misalnya saya kalkulus misalnya, saya bilang nantilah, tunggu beberapa tahun lagi baru saya jelaskan gitu ya. Berarti kalau Ayub bilang, Tuhan jawab aku, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan bilang, santai Ayub, santai ini ya. Berhikmat belum? Kamu percaya saja deh sama saya sekarang. Ya. Kamu percaya saja sama saya. Apakah di mana kamu waktu aku menegakkan gunung-gunung? Di mana kamu waktu aku memanggil keluar bintang-bintang dengan namanya? Di mana kamu ketika aku menciptakan Behemoth dan Leviathan dan binatang-binatang itu? Di mana kamu? Apakah kamu sudah cukup berhikmat sehingga aku bisa kasih jelas kepada kamu sampai kamu paham gitu? Atau kamu dulu dan untuk saat ini percaya dulu sama saya? Kadang-kadang kita mau menuntut Tuhan, Tuhan beri penjelasan kepada saya, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Tuhan bilang, tunggu dulu, percaya saja dulu sama saya. Mungkin kamu belum bisa memahami untuk saat ini kenapa ini terjadi. Tapi percayalah akan kebaikanku. Percayalah bahwa aku tahu yang the best. Bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Seperti Ayub. Kita tidak baca sampai akhir kitab Ayub, Tuhan kasih sama Ayub sih. Tapi kemudian Tuhan tulis kitab Ayub. Melalui entah siapa. Mungkin Ayub sendiri. Tuhan tulis kitab Ayub. Jadi Tuhan melakukan banyak hal yang luar biasa, saudara. Mulai dari penciptaan, mulai dari mukjizat-mukjizatnya, dan kembali ini terlihat jelas sekali ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Ayat yang ke-8, Engkau yang meredam deru lautan, deru gelombang-gelombangnya. Bukankah Tuhan Yesus melakukan ini? Sampai-sampai murid-muridnya kebingungan semua. Kebingungan, kok manusia ada yang bisa seperti ini? Kasih perintah, angin pun mendengarkan dia. Angin pun mendengarkan dia. Ketika Tuhan Yesus terlelap di atas kapal, capek habis berkhotbah,
Luar biasa saudara. Kemanusiaan dan keilahian Yesus nampak begitu jelas. Bagaimana dia bisa capek habis khotbah capek sampai tidur di atas kapal. Tetapi ketika angin berderu dan semua di situ adalah banyak diantaranya nelayan-nelayan yang kawakan, nelayan-nelayan veteran. Mungkin awalnya mereka pikir kita biarkanlah Tuhan kita tidur, guru kita tidur. Toh dia ini kalau di bahasa Inggris itu ada istilah landlubber gitu ya. Istilahnya orang darat gitu. Dia Tuhan Yesus kan tukang kayu. Kita kan nelayan. Ya. Jadi kalau masalah jago di danau itu siapa lebih jago? Tukang kayu apa nelayan? Nah, kalau saya harus mengaku saya juga landlubber. Ya. Jadi kalau saya naik ke kapal itu langsung goyang-goyang dikit saya udah agak pusing saudara. Ya. Tapi ini kita ini nelayan. Ya. Jangan bangunkan guru kita. Biar kita urus ini badai. Ya. Nah, kebetulan badai lagi mau mulai saudara. Ya. Kita urus badai. Ya. Tapi tidak disangka-sangka badainya tambah besar, airnya mulai masuk, segala maritim mereka tidak berfungsi lagi, air mulai masuk dan mereka mulai ini sudah tidak ada obat, ini kita pasti tenggelam. Dan mereka mulai panik dan membangunkan Tuhan, mulai berkata, Tuhan guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mungkin tadinya mereka bilang biarkan tidur, lama-lama mereka kaget juga, kok udah basah begini, anginnya begini masih tidur terus. Guru-guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan Yesus hanya bangun, menghardik angin itu, dan anginnya reda. Anginnya reda, dan mereka semua kaget dan takut dan berkata, kok bisa ada manusia yang angin pun dengar dia? Angin dan badai mendengar dia. Mestinya Petrus sudah punya pengalaman. Dia tidak boleh meragukan tukang kayu yang satu ini, karena dia sempat meragukan tukang kayu ini. Waktu pernah Tuhan Yesus pinjam perahunya Petrus untuk berkhotbah juga. Nah, selesai berkhotbah, Tuhan ingin bayar uang sewa sama Petrus. Tuhan tidak pernah merugikan siapapun. Mungkin Petrus sambil dengar khotbah seru juga, tapi sambil mikir, wah ini hari ini enggak, inilah ya, tadi udah semalaman nggak dapat ikan, sekarang waktunya habis untuk dengerin guru ini. Bagus sih khotbahnya, tapi nanti pulang ke rumah tangan hampa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah merugikan dia. Terus bilang sama Petrus, Petrus coba ke sana sedikit, lempar jalan. Mungkin Petrus agak bingung, ini yang nelayan siapa, yang tukang kayu siapa, gitu kan? Ini saya ini nelayan, ini tukang kayu mau suruh nelayan lempar jala begitu. Saya pernah beberapa kali coba lempar jala. Waktu nggak tahu yang di RBC masih ada nggak yang ini. Dulu zamannya siapa itu, kita sering ada ekspedisi lempar jala itu, dipimpin oleh Pak Sento, gitu ya. Rupanya Pak Sento dulu waktu kecil ada pengalaman lempar jala. Nah, saya terus terang agak kurang. Jadi Pak Sento saya lempar jala. Menurut saya sih lumayan bagus, nggak tahu deh ya, gitu ya. Lempar jala, supaya ada caranya. Kalau lemparnya kembang begitu bagus. Nah, Petrus disuruh lempar jala. Mungkin Petrus bilang, bukannya mestinya nelayan yang lebih tahu lempar di, tapi dia telah kurang menganggap tukang kayu yang satu ini. Karena tukang kayu yang satu ini adalah Allah. Oh saudara yang kasih Tuhan, tetapi satu hal yang luar biasa adalah begitu Petrus berhasil menangkap ikan itu dan dia menyadari dengan siapa dia berdiri, apa kalimat pertama yang diucapkan oleh Petrus? Anda baca lagi nanti perikopnya. Petrus bilang, Tuhan, pergilah daripada aku, sebab aku ini orang yang berdosa. Itu yang pertama diucapkan oleh Petrus. Karena rupanya dalam pribadi Allah, dalam Yesus Kristus itu, kekudusannya begitu jelas, sehingga semua orang yang dekat dengan dia, yang paling bersih sekalipun, merasakan dirinya berdosa. Yesaya pernah merasakan ini ketika dia mendapatkan penglihatan Tuhan dengan serafim yang terbang di atasnya dan sekelilingnya yang berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Padahal saya adalah seorang yang dari kecil saleh,
Namun ketika dia melihat Tuhan, dia berkata, celakalah aku, sebab aku adalah seorang yang najis bibir. Dibandingkan dengan Tuhan, manusia tidak ada satupun yang terlihat bersih. Dan ini kembali kepada mukjizat terbesar yang kita masing-masing bisa alami. Kalau bicara mengenai mukjizat, mungkin kita berkata, saya iri dengan Petrus, iri dengan Yohanes yang melihat berbagai mukjizat itu. Namun saudara, kita tidak perlu iri, karena kalau kita diselamatkan, kita pun telah menerima mukjizat yang besar. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda diselamatkan? Karena dia yang tadi di ayat yang ke-6, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Bahwa sampai kita bisa diselamatkan, ada begitu banyak mukjizat yang terjadi, mulai dari karya Tuhan Yesus sampai karya Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Saya selalu teringat akan bodohnya orang-orang Yahudi yang ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang yang lumpuh, ya, tapi sebelum dia bangkitkan, orang lumpuh itu diturunkan dari atap, masih ingat itu waktu itu. Mereka saking penuhnya rumahnya tidak bisa masuk, jadi mereka bongkar atap, mereka turunkan. Lalu Tuhan Yesus bilang, hai anakku, besar imanmu, imanmu telah menyelamatkan kamu, diampuni. Lalu orang-orang di sana mulai berpikir dalam hati mereka, siapa ini bisa ngampunin dosa? Siapa dia? Dan Tuhan Yesus tahu hati mereka. Dan Tuhan kita bertanya, ngapain kalian ngomong begitu? Menurut kalian, mana yang lebih sulit? Mengatakan dosamu diampuni, atau berkata, bangkitlah, angkat tempat tidurmu? Karena saudara, kalau dilihat di sudut pandang manusia, lebih gampang berkata dosamu diampuni. Kenapa? Siapa bisa cek dosanya itu diampuni atau enggak? Kan Tuhan Yesus tidak sembarang ngomong, dosamu diampuni. Oh, saya juga bisa gitu. Dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Jadi nggak ada pengecekannya, dosamu diampuni. Gampang, siapa pun bisa ngomong. Tapi kalau bilang, bangun, orang yang lagi lumpuh, terbaring, bangun, angkat tempat tidurmu. Wah, ini kan mukjizat. Nggak sembarang orang bisa ngomong begini. Tapi Yesus bilang, sebenarnya menurut kalian mana lebih susah? Gitu. Berkata dosamu diampuni atau bangun, angkat tempat tidurmu. Tapi supaya kalian tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di bumi ini, dia bilang, bangun, angkat tempat tidurmu. Orang itu langsung bangun. Sebenarnya saudara, yang lebih susah itu berkata dosamu diampuni. Kenapa? Karena mengatakan bangunlah, itu hanya memerlukan kemahakuasaan Tuhan, dan Tuhan memang sudah maha kuasa. Tapi berkata dosamu diampuni, itu memerlukan pengorbanan Tuhan. Tuhan Yesus bisa mengampuni orang itu adalah karena dia sudah akan berkorban. Nah, ini tensesnya agak bingung kan, sudah akan berkorban gitu kan. Ini kalau di Inggris ini apa namanya? Saya udah nggak tahu ya. Past, future, perfect apa nggak tahu. Saya bikin-bikin. Ya. Tuhan Yesus sudah akan berkorban gitu, karena dia akan berkorban, tapi itu sudah direncanakan. Dan itu membutuhkan suatu pengorbanan dari Tuhan baru bisa. Jadi lebih mudah mana gitu. Kalau Tuhan mau membangkitkan orang, dia tinggal kemahakuasaannya, jentikan jari dia bangun. Tapi kalau dia mau mengampuni orang, dia harus naik ke atas kayu salib, dan dia harus mati, dan dia harus bangkit kembali. Sehingga itu adalah mukjizat yang besar, mukjizat yang luar biasa. Dan sampai itu menjadi milik kita, ada lagi mukjizat yang lain, yaitu mukjizat Roh Kudus masuk dan menjadi kita ciptaan baru. Jadi betapa luar biasanya bahwa kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah merasakan mukjizat yang begitu besar. Mulai dari karya Yesus dari kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, sampai kepada datangnya Roh Kudus menjadikan kita baru, sebagaimana yang Dia janjikan pada semua orang yang percaya padanya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pekerjaannya yang ajaib, pekerjaannya yang keselamatan kita dalam mukjizat-mukjizat. Siapa bilang Tuhan kita tidak mengerjakan mukjizat lagi hari ini? Tuhan kita masih mengerjakan mukjizat, masih mengerjakan mukjizat.
dan dia masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Tapi mari kita lihat akhir sekarang. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi tadi adalah kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan karena pribadinya. Satu, pribadi Tuhan. Dua, karena pekerjaannya yang ajaib. Dan yang ketiga adalah karena pekerjaannya yang rutin. Pekerjaannya yang rutin. Tuhan bukan hanya bekerja dalam mukjizat. Tuhan bekerja di dalam penyertaannya dalam kesehari-harian. Dalam hal-hal yang kita anggap biasa, dalam rutinitas, Tuhan ada bekerja di situ. Dan kita juga bisa mengucap syukur yang sebesar-besarnya karena penyertaan Tuhan dalam hal-hal biasa dalam hidup ini. Hal-hal rutin dalam hidup ini. Apa itu hal-hal rutin? Nah, kalau bagi orang zaman itu digambarkan oleh Daud di sini. Orang pekerjaan itu rata-rata adalah bercocok tanam. Pekerjaan hampir semua orang adalah bertani, beternak. Entah mereka punya lahan, entah mereka jadi gembala domba seperti Daud, entah mereka pokoknya agrikultur, peternakan, pertanian. Mereka mencangkul tanah, mereka membajak tanah, mereka menunggu hujan, mereka membiarkan matahari menyinari gandum-gandum dan jagung dan semua bahan yang telah mereka tanam. Itu yang mereka lakukan hari-hari. Dan saudara, Daud diinspirasi oleh Roh Kudus memahami bahwa di dalam semua itu Tuhan bekerja dan ada berkat Tuhan. Sehingga dia puisikan di sini dari ayat 10 ayat yang ke-14 tadi sudah kita baca. Dia gambarkan, engkau mengindahkan tanah itu, engkau yang mengaruniainya kelimpahan, katanya. Engkau memberikannya air, gandum, dan lain sebagainya. Engkau mengairi alur bajaknya dengan apa? Dengan hujan. Hujan itu berkat juga. Matahari juga berkat. Jadi kita ucapkan syukur saja. Kalau kita tidak mengucap syukur, kita marah-marah dua-duanya. Saya ingat 6 bulan yang lalu pada saat kita masih kering-keringnya, belum turun hujan udah lama, kita mengeluh karena panas. Aduh panas ya, Jakarta panas. Lalu hujan, mengeluh, banjir. Hujan ya, banjir. Jangan begitu. Justru dua-duanya kita ucap syukur. Waktu hujan, ya mengucap syukur. Waktu panas, ya mengucap syukur juga. Kadang-kadang saya berpikir, saya mungkin lagi tidak butuh, tapi mungkin ada orang lain yang sedang butuh hujan. Atau mungkin saya sedang mau hujan, mungkin ada orang lain yang butuh panas. Jadi Tuhan kasih panas. Tuhan kasih banyak hal. Bahkan dikatakan di ayat 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ini membuat saya tertarik juga. Karena di dunia modern kita, lemak itu sering dimusuhi dan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Tapi saya dapatkan dalam Alkitab, lemak itu tidak selalu negatif. Memang kadang-kadang lemak negatif, seperti ada Raja Eglon, masih ingat Raja Eglon itu ya? Saking gemuknya katanya, ditusuk pedang-pedangnya susah ditarik keluar, nggak tahu lemaknya jadi lem atau apa begitu kan? Tapi lemak dalam Alkitab ada banyak positifnya juga. Bahkan lemak adalah tanda berkat Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau sehingga engkau menjadi gemuk. Jadi agak sedikit ini ya. Kalau di modern sekarang ini kayaknya ada suatu obsesi untuk apa? Fit ya, gym body dan segala macam. Ya. Nah, tapi kalau di Alkitab, ya, kadang-kadang gemuk itu tanda berkat Tuhan juga. Ya, ini menenangkan bagi yang diberkati gitu ya. Diberkati oleh Tuhan. Ya. Ya. Tapi memang ya lemak, gitu kan? Ya. Sampai engkau mengeluarkan, aku akan memberikan lemak, jejakmu mengeluarkan lemak, katanya di sini. Ya. Segala sesuatu ada over dan ada tidak over ya. Ya. Lemak dalam proporsi yang benar ya bagus. Itu berkat. Dan kita harus belajar bahwa oke, kita hari ini mungkin bukan agrikultur. Tapi apa urusan kita sehari-hari? Apa rutinitas kita? Apakah kita ada mengucap syukur? Apakah kita bisa melihat berkat Tuhan di dalam rutinitas yang kita lakukan? Bekerja di kantor, ketika kita belajar, oh ada berkat Tuhan. Ketika kita bisa mengisi ujian, oh Tuhan mengingatkan saya, memberikan saya hikmat.
Ketika kita melakukan pekerjaan dan kita mengucap syukur pada Tuhan karena semua itu. Saya menjadi teringat akan Nabi Elia yang pernah datang ke Gunung Horeb mencari Tuhan. Anda baca lagi nanti, itu di 1 Raja-Raja. Lalu di Gunung Horeb itu Elia kan lari dari Izebel. Dia mau mencari Tuhan di Gunung Horeb. Lalu Tuhan lewat katanya. Tapi Tuhan lewat dengan cara yang aneh kalau kita baca. Dan banyak penafsir bingung-bingung bagaimana menafsirnya. Karena dikatakan pertama lewat angin yang kencang tapi tidak ada Tuhan. Lalu lewat api katanya. Tapi tidak ada Tuhan. Lalu lewat gempa bumi yang besar tapi tidak ada Tuhan juga. Lalu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Lalu Tuhan ada di situ. Dan baru Elia keluar untuk bicara dengan Tuhan. Dan apa sih maksudnya itu? Tentu mungkin ada banyak penafsiran dan sebagainya. Tapi yang saya dapatkan di situ adalah seringkali, dan Anda ingat Elia konteksnya kenapa? Dia lari ke sana kan karena dia mau dibunuh Izebel sesudah dia menang atas Baal. Ingat pasal sebelumnya dia menang atas Baal di Gunung Karmel. Dia buktikan bahwa Yehova adalah Tuhan, Baal tidak bisa kirim api, lalu dia doa sama Tuhan, Tuhan kirim api di situ, lalu dia bunuh 400 Baal di Gunung Karmel. Dan dia mengharapkan bahwa Israel akan berbalik kepada Tuhan. Tapi tidak dia sangka-sangka, bukannya Israel berbalik sama Tuhan, malah Izebel bilang, hari ini juga para Allah menghukum aku kalau aku tidak bunuh kamu. Jadi Elia begitu kecewa bahwa saya sudah berhasil mendemonstrasikan mukjizat yang begitu luar biasa dan Tuhan sudah gitu. Tapi kok Israel enggak? Gagal, pelayananku gagal. Aku gagal menggerakkan hati orang Israel. Dan dia depresi dan dia lari. Izebel mau bunuh dia lari. Tapi Tuhan ingin mengajar dia. Tuhan itu bukan hanya ada dalam hal-hal yang besar, gempa bumi, api, gunung, angin kencang. Mungkin kita berpikir, kalau saya melihat mukjizat, nah itulah Tuhan. Kalau saya ketemu sesuatu yang luar biasa, nah disitulah Tuhan. Tuhan ingin ajar Elia bahwa aku ada dalam hal-hal yang biasa juga. Aku ada dalam hal-hal yang sehari-hari. Dan marilah kita mencari Tuhan bukan hanya dalam hal-hal besar. Ada suatu hal penting kita cari Tuhan. Tidak. Mari kita cari Tuhan dan kita mengucap syukur untuk Tuhan. Di dalam hal-hal yang kecil, dalam sehari-hari kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Balik lagi bahwa Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan ingin menarik kita dekat pada Dia. Sehingga kita bisa melihat Tuhan dalam hal-hal kecil dalam hidup kita. Oh ya, ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Ini adalah penyertaan Tuhan. Maka kita tiap langkah hidup ini akan terus mendekat kepada Dia kalau kita ingat itu terus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami patut mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, layak disembah, layak dipuji, layak untuk segala kemuliaan dan hormat. Tidak ada yang seperti Engkau. Dan Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur dan melihat Engkau di dalam baik hal-hal besar, dalam keselamatan kami, dalam pertolongan yang dahsyat di dalam mungkin hidup kami, namun juga di dalam hal-hal yang rutin, berkat-Mu di dalam aktivitas kami sehari-hari, penyertaan-Mu di dalam interaksi kami hari lepas hari, sehingga kami semakin memahami Engkau, semakin mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, sertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.